Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Michael Mason yang hidup seorang diri di sebuah menara mercusuar pulau terpencil kawasan Skotlandia. Pada suatu hari, seorang gadis bernama Jessie datang ke pulau itu bersama pamannya menggunakan kapal. Mereka memang rutin mengantarkan paket pesanan milik Mason. Seperti biasa, sang paman tetap menunggu di kapal, sementara Jessie menyeberang seorang diri ke pulau menggunakan skoci. Setelah meletakkan paket, Jessie menampakkan sebuah hadiah untuk Mason. Namun ternyata mereka hampir tidak pernah bertemu langsung dengannya, karena Mason sengaja menghindari kontak dengan orang luar. Meski hidup sendirian, Mason tidak merasa kesepian. Ia ditemani oleh seekor anjing peliharaan. Setelah selesai memberi anjingnya makan, Mason kemudian menghabiskan waktu bermain catur melawan dirinya sendiri, hingga akhirnya beristirahat saat malam tiba. Beberapa hari kemudian, Jessie kembali datang untuk mengantarkan paket. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ia memilih mengetuk pintu dan berharap bisa bertemu langsung dengan Mason. Tak lama kemudian Mason pun keluar, namun ia terlihat tidak senang dan meminta Jessie segera pergi. Jessie pun menjelaskan alasannya, karena Mason tidak pernah mengambil hadiah darinya. Ia juga tidak pernah menyapa dan tidak pernah mengucapkan terima kasih meskipun ia dan pamannya selalu datang membawa persediaan. Akan tapi Mason tetap bersikap dingin dan mengabaikannya, sehingga Jessie memilih kembali ke kapal pamannya. Sayangnya pada saat itu badai laut tiba-tiba datang. Gelombang besar membuat skoci yang ditumpangi oleh Jessie gelempang terbalik. Begitu juga dengan kapal milik pamannya. Sementara itu, Mason yang berada di dalam rumah melihat keluar jendela dan menyadari kejadian tersebut. Ia pun segera bergegas menuju ke kapalnya untuk memberikan pertolongan. Mason berhasil menemukan Jessie. Ia merobek jaring yang menahannya, kemudian menyelamatkannya dan memberikan pertolongan pertama. Saat malam tiba, Mason membawa Jessie masuk ke dalam rumahnya untuk pertama kali agar ia bisa beristirahat. Tak lama kemudian, Jessie terbangun dan menanyakan keberadaan pamannya. Dengan berat hati, Mason pun menyampaikan bahwa pamannya tidak berhasil diselamatkan karena terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Mendengar kenyataan itu, Jessie pun menangis. Di keesokan harinya, Mason memeriksa kondisi kaki Jessie yang mengalami luka cukup parah dan mengganti perbannya agar tidak semakin memburuk. Jessie kemudian meminta Mason membawanya ke rumah sakit di luar pulau, sambil mengatakan bahwa keluarganya pasti akan mencarinya. Namun Mason menolak karena ia mengetahui bahwa Jessie tidak memiliki keluarga, ibunya telah meninggal dan ia tidak pernah mengenal ayahnya. Sejak kecil hanya dirawat oleh pamannya. Setelah itu, Mason pun meninggalkan Jessie sejenak dalam kondisi kaki yang masih terluka. Dalam ketakutan, Jessie berusaha mencari sesuatu untuk melindungi diri, hingga menemukan sebuah pisau dan menyembunyikan di balik bantal. Di malam harinya, Jessie mengalami mimpi buruk. Melihat hal itu, Mason pun segera mendekat untuk menenangkannya. Jessie pun terbangun dan secara refleks mengacungkan pisau ke arah Mason. Namun Mason tetap tenang dan meyakinkannya bahwa itu hanya mimpi. Kemudian meminta Jessie untuk menenangkan diri. Setelah situasi mereda, Mason kembali memeriksa kondisi kaki Jessie yang terlihat mulai membaik. Beberapa hari kemudian, Mason merawat Jessie di rumahnya layaknya merawat putrinya sendiri. Jessie pun mulai akrab dengan anjing milik Mason. Saat duduk bersama di depan papan catur, Jessie bertanya bagaimana Mason bisa mengenal pamannya. Mason pun menceritakan bahwa dulu paman Jessie pernah bertugas bersama di Royal Marine. Setelah itu, Jessie pun menanyakan nama anjing Mason, dan karena anjing tersebut belum memiliki nama, Jessie pun memberinya nama Ellie.
Setelah itu, Mason kembali memeriksa kondisi kaki Jesse. Meski terlihat membaik, luka itu ternyata mengalami infeksi dan membutuhkan obat yang lebih layak. Karena hal itulah, Mason memutuskan untuk pergi keluar pulau. Tentunya hal ini sudah lama tidak ia lakukan selama bertahun-tahun hidup menyendiri. Singkat cerita, setibanya di daratan seberang, Mason langsung menuju Alfamart untuk membeli obat antibiotik sekaligus persediaan makanan. Sementara itu, di Whitehall, London, seorang pria bernama Stephen Manafort tengah menjalani persidangan. Stephen yang menjabat sebagai pimpinan M16 atau agen N16 dituntut karena menggunakan teknologi bernama Thea untuk memata-matai seluruh warga Inggris melalui berbagai kamera. Stephen berdalih bahwa teknologi tersebut digunakan untuk mengantisipasi ancaman negara secara lebih efektif. Meski demikian, hakim memutuskan untuk membongkar Thea demi menjaga privasi warga negara agar tidak disalahgunakan. Akibat keputusan itu, Stephen pun dibebas tugaskan. Stephen kemudian menemui Perdana Menteri. Namun diam-diam sang Perdana Menteri telah membuat perundingan rahasia bersama Stephen. Stephen diperintahkan untuk tetap menjalankan teknologi Thea secara diam-diam, mengingat pemilu akan segera berlangsung. Dan untuk sementara waktu, kepemimpinan M16 pun diserahkan kepada Roberta Frost yang saat ini menjabat sebagai wakil Stephen. Really? Kembali ke Mason, setelah membeli obat dan makanan, ia menyempatkan diri membeli pakaian untuk Jesse. Namun saat keluar dari toko, Mason melewati beberapa perempuan yang tengah membuat vlog. Dan tanpa disadari, di markas M16, wajahnya Mason terekam oleh kamera ponsel milik wanita yang vlog tadi. Melalui teknologi Thea, rekaman tersebut langsung memicu alarm. Wajah Mason terdeteksi sebagai ancaman tingkat tinggi dan diidentifikasi sebagai buronan bernama Timo Dchervmov. Ia adalah target bernilai tinggi yang diduga bertanggung jawab atas pengeboman kedutaan besar Inggris di Aljazair. Roberta yang kini memimpin M16 segera memerintahkan pasukan terdekat, yaitu pasukan Alpha, untuk menangkap pria tersebut. Sementara itu, Mason telah kembali ke pulau dan mulai mengobati kaki Jesse. Ia juga memberikan pakaian yang baru saja dia beli. Setelah mengenakan pakaian tersebut, Jesse terlihat sangat bahagia. Keduanya pun saling mengucapkan terima kasih. You're welcome. I like them. Di malam harinya, Mason memasakkan seblak saset yang baru saja ia beli. Mereka makan bersama dalam suasana tenang. Namun, ketenangan itu mendadak berubah ketika Mason melihat sebuah perahu mendekati pulau. Ia pun segera meminta Jesse untuk bersembunyi dan tidak keluar sebelum ia menjemputnya. Don't come out until I come for you. Setelah memastikan Jesse aman, Mason keluar untuk menghadapi pasukan elit yang datang ke pulau itu. Dan ternyata Mason telah menyiapkan berbagai jebakan untuk situasi seperti ini. Satu persatu pasukan elit pun berhasil ia habisi. Di sisi lain, salah satu anggota pasukan berhasil mencapai rumah Mason. Anjing peliharaan Mason pun berusaha mengadangnya, namun anjing itu justru dibunuh. Pasukan tersebut kemudian membawa Jesse pergi, sementara Mason masih menghadapi sisa pasukan di luar sana. Dengan kepala blesning dan tangguh, ia pun berhasil menembak pasukan terakhir yang membawa Jesse. Setelah menyelamatkannya, Mason menyuruh Jesse menunggu sementara ia masuk ke dalam rumah. Di sana Mason mendapati Ellie telah tewas. Mason lalu menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan pulau dan menuju ke tempat orang tersebut. Setelah itu, Mason dan Jesse pun pergi bersama meninggalkan pulau itu. Sementara itu di markas M16, Roberta tidak percaya bahwa pasukan elitnya dapat dihabisi dengan begitu mudah hanya dalam hitungan menit. Karena itulah ia memerintahkan Workman, seorang tentara bayaran, untuk mengejar Mason. Roberta juga meminta tim KRF bersiaga, sekaligus memerintahkan anak buahnya menyelidiki identitas gadis yang bersama Mason. Sementara itu, Mason dan Jesse telah tiba di sisi pulau, dan terlihat Mason mengalami beberapa luka.
Karena ia harus mendapatkan sebuah mobil agar mereka bisa segera pergi menuju ke tempat tujuan, Mason pun meminta Jesse berjaga di luar, sementara ia masuk ke dalam sebuah rumah untuk mencari kunci mobil. Tapi pada saat yang sama, seorang anak laki-laki dan ayahnya muncul sambil menodongkan Mason. Untungnya Jesse yang juga membawa senjata berhasil membujuk pria itu untuk menurunkan senjatanya. Gak cuma itu, Jesse juga meminta si pria untuk mengobati luka Mason. Di sisi lain, seorang ahli komputer M16 bernama Maddie memberitahu Roberta bahwa pria yang mereka kejar bukanlah Timothy Chermov, karena identitas tersebut ternyata telah diganti. Roberta pun akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut adalah Michael Mason, mantan anggota M16. Fakta ini membuat Roberta mulai mempertanyakan siapa orang yang tega menjebak seorang mantan agen M16 sebagai target bernilai tinggi. Karena itulah Roberta meminta Maddie untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Mereka lalu menerima informasi dari telepon seorang anak yang menunjukkan lokasi Mason. Di saat bersamaan, Rockman diketahui telah berada dalam perjalanan untuk mengejar Mason. Di sisi lain, Stephen yang masih memiliki akses ke teknologi Thea mulai kembali mengaktifkan sistem tersebut dan langsung mengenali wajah Mason. Ia tidak menyangka bahwa Mason ternyata masih hidup. Stephen pun juga langsung menyadari bahwa M16 telah menugaskan Rockman. Tanpa ragu, ia pun memintakan Rockman itu untuk menjalankan tugas diri darinya, yaitu menghabisi Mason dan gadis itu tanpa ampun. Hal ini pun menegaskan bahwa Rockman merupakan agen ganda yang akan menjalankan perintah dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Sementara itu, Mason telah selesai diobati. Ia meminta izin untuk menggunakan mobil milik pria tersebut dan permintaan itu pun dikabulkan. Namun Mason menyadari bahwa putra pria itu tidak berada di dalam ruangan. Dan ternyata anak tersebut telah menghubungi polisi sejak beberapa menit sebelumnya. Alhasil di saat itu juga, anggota polisi lokal Skotlandia sudah mengepung rumah tersebut. Pria pemilik rumah itu mencoba keluar untuk menjelaskan situasi, namun ia langsung ditembak mati di tempat. Dan pelakunya ternyata adalah Rockman. Rockman bahkan ikut menembak mobil-mobil polisi, sehingga membuat seluruh personel di markas M16 yang memantau situasi menjadi kebingungan. Ketika polisi mulai memasuki rumah, Mason berhasil melumpuhkan mereka satu persatu tanpa membunuh. Setelah itu, ia pun melarikan diri menggunakan mobil satu polisi. Di markas M16, Roberta sama sekali tidak dapat menghubungi Rockman. Hal ini terjadi karena Rockman kini sepenuhnya menjalankan perintah Stephen dan tengah memburu Mason. Alhasil kejar-kejaran antara Mason dan Rockman pun tak terhindarkan. Mason yang merupakan mantan sopir transporter dengan mudah membalikkan keadaan. Ia menabrak mobil Rockman dari belakang hingga mobil itu terguling berapa kali. Setelah itu, Mason segera melarikan diri. Di ujung perjalanan, Mason dan Jesse berhenti untuk berganti mobil. Sementara itu, Rockman mengambil mobil warga sipil, bahkan menembak polisi lokal sebelum kembali melanjutkan pengejaran terhadap Mason. Di sisi lain, Roberta menelpon Stephen untuk menanyakan tentang Michael Mason. Stephen kemudian menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, ia pernah menjalankan sebuah program elit bernama Black Kites atau layang-layang hitam, sebuah operasi rahasia yang tidak berkaitan langsung dengan M16. Mason merupakan anggota terbaik dalam program tersebut, namun Mason membelot ketika ia diperintahkan untuk membunuh sebuah target, namun justru memilih menyelamatkan orang tersebut. Sejak kejadian itulah Mason menghilang. Sementara Stephen mengatakan bahwa Mason telah dibayar lebih mahal oleh pihak musuh sehingga berkhianat. Setelah mendengar penjelasan itu, Roberta menemui Maddie yang saat itu telah berhasil mengumpulkan informasi tambahan tentang Michael Mason. Dari hasil penyelidikan tersebut terungkaplah bahwa Mason sebenarnya pernah diperintahkan untuk menghabisi seorang ilmuwan Iran yang telah memberikan informasi terkait senjata nuklir kepada M16. Namun Mason menolak perintah itu setelah mengetahui bahwa ilmuwan tersebut akan dijadikan sebagai kambing hitam sebagai teroris, sebuah misi yang bertentangan dengan prinsipnya. Kebenaran ini akhirnya dipahami oleh Roberta, tapi tanpa ia sadari, seluruh pembicaraan dan kejadian tersebut juga diamati oleh Stephen yang diam-diam telah memasang kamera serta pelacak suara tersembunyi di dalam kantor Roberta.
Sementara itu, Mason dan Jesse masih melanjutkan perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan. Mason kemudian meminta Jesse untuk menghindari kamera yang terpasang di depan bangunan tersebut. Namun tanpa disadari, mobil yang mereka gunakan ternyata juga dilengkapi dengan kamera. Stephen yang mengetahui posisi Mason segera menyampaikan informasi itu kepada Walkman. Mason lalu masuk ke gereja menemui seorang pria bernama Arthur yang merupakan teman lamanya. Setelah itu mereka bertiga pergi menuju ke rumah Arthur. Setibanya di sana, Mason meminta bantuan Arthur untuk mencarikan jalan keluar bagi Jesse agar ia bisa diselamatkan dan memiliki kehidupan baru. Sementara itu, Jesse yang diminta menunggu di ruangan sebelah melihat sebuah obat yang terasa familiar baginya. Ia pun menyadari bahwa obat tersebut adalah obat kanker dan ayan karena ibunya pernah mengonsumsi obat yang sama. Pada saat bersamaan, Arthur mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu pencipta teknologi Thea dan memperlihatkan teknologi tersebut kepada Mason. Arthur juga menjelaskan bahwa saat Mason menghilang, dialah yang mengubah identitas Mason menjadi warga sipil biasa. Namun entah bagaimana, identitas itu kemudian kembali diganti menjadi Timo Chamoyev, sosok dengan status ancaman tingkat tinggi. Dari sini Mason menyadari bahwa pihak yang mengubah identitasnya kembali adalah Stephen Manafort. Hal itu dilakukan karena Mason telah melanggar aturan utama Stephen, yakni kewajiban untuk menjalankan setiap perintah tanpa pengecualian. Mason pun minta Arthur untuk menghapus identitas palsu tersebut. Namun Arthur menjelaskan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan di tempat milik Stephen. Arthur juga menyesalkan keputusan Mason yang seharusnya tetap tinggal di pulau dan tidak pernah keluar. Karena tidak memiliki pilihan lain, Mason pun akhirnya meminta Arthur untuk menjaga Jesse. Akan tetapi, Arthur langsung menolak. Dari situlah Jesse menyerobot pembicaraan dan mengatakan bahwa Arthur mengidap kanker. Arthur pun membenarkan ucapan Jesse dan mengatakan bahwa umurnya kemungkinan hanya sampai Natal depan. Karena tidak ada pilihan lain, Mason pun teringat pada seorang bernama Kamal Shah. Ia merupakan satu-satunya harapan Mason untuk menyelamatkan Jesse agar bisa pergi ke negara lain dengan selamat. Awalnya Arthur tidak menyetujui rencana tersebut, namun setelah dibujuk oleh Mason, Arthur pun akhirnya setuju dan mulai bersiap untuk pergi bersama mereka. Ketika Mason minta Jesse untuk ikut bersiap, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seorang di luar rumah. Mason pun segera meminta Jesse untuk berlindung, dan ketika mendekat, Mason menyadari bahwa orang tersebut adalah Walkman. Keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit. Di tengah pertarungan, Jesse berhasil mengambil pistol milik Walkman. Tapi karena Jesse tidak tahu cara menggunakan senjata tersebut, ia pun hanya mampu mengancamnya. Walkman lalu berusaha menyerang, tetapi Mason bergerak cepat dan berhasil membuatnya kewalahan. Setelah itu, Mason segera melarikan diri bersama Jesse dan Arthur menggunakan mobil. Stephen yang menerima laporan dari Walkman mulai merasa khawatir karena Mason masih sulit dikalahkan. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk mengerahkan tim tambahan yang dipimpin oleh agen Ross guna mengejar dan menghabisi Mason. Yes. Tak lama kemudian, Mason dan Jesse berpisah dengan Arthur untuk melanjutkan perjalanan menuju London tempat Kamal. Di sepanjang perjalanan, Jesse mengatakan bahwa hidupnya mungkin akan berubah menjadi seperti Mason, penuh pelarian dan bahaya. Mason pun berjanji bahwa malam itu semua akan berakhir dan Jesse akan mendapatkan kehidupan baru untuk dijalani. Namun, Jesse memohon agar tetap bisa ikut bersama Mason, tetapi Mason menolak. Baginya, satu-satunya jalan keluar adalah menghentikan semua orang yang terus memburu mereka. Di malam harinya, mereka akhirnya tiba di London. Mason datang ke klub malam milik Kamal. Kali ini Mason dengan sengaja memperlihatkan wajahnya ke kamera pengawas untuk memancing perhatian M16. Di markas M16, Maddie akhirnya menyadari bahwa selama ini ada seorang yang mengakses teknologi Thea secara ilegal, dan orang itu adalah Stephen. Namun Roberta memilih menunda urusan dengan Stephen dan memutuskan untuk fokus pada Mason terlebih dahulu. Keberadaan Mason kini telah terdeteksi, tidak hanya M16 tetapi juga oleh Stephen yang segera mengirim tim khusus ke lokasi tersebut. 30 seconds out, sir. Use that to your advantage.
Di dalam klub, Mason menemui Kamal dan minta bantuannya untuk mengeluarkan Jesse ke negara lain dengan identitas baru pada malam itu juga. Awalnya Kamal menolak permintaan tersebut. Namun setelah Mason menjelaskan bahwa M16 dan Stephen masih aktif beroperasi dan berpotensi mengancam bisnisnya, Kamal pun akhirnya bersedia membantu. Kamal lalu minta Mason untuk menunggu sebentar. Dan pada saat itu juga, Jesse kembali meminta Mason agar ikut pergi bersamanya. Menurut Jesse, rencana Mason untuk menahan agen M16 dan menghadapi anak buah Stephen adalah misi bunuh diri, dan ia tak ingin Mason mati. Namun sekali lagi, Mason menegaskan bahwa ia tak bisa ikut dengannya. Sementara itu, di markas M16, Roberta telah menugaskan timnya dengan perintah untuk membawa Mason dan Jesse hidup-hidup. Namun pada saat yang sama, tim unit milik Stephen sudah tiba di lokasi. Tak lama kemudian, Kamal selesai mengurus semuanya dan minta Mason untuk membawa Jesse ke pelabuhan. Di saat itu juga, Roberta dikejutkan oleh laporan bahwa sebuah unit telah lebih dulu tiba di klub dan mulai memburu Mason. Dari situ Roberta menyadari bahwa unit itu adalah pasukan suruhan Stephen. Sementara itu, Mason yang hendak keluar dari klub melihat ante-ante asing, maksudnya ante-antenya Stephen. Ia pun mulai melawan anggota tim tersebut satu persatu. Namun, di tengah kekacauan itu, Mason terpisah dari Jesse yang dibawa pergi oleh salah satu anggota tim. Mason kemudian menghubungi Arthur untuk menanyakan keberadaan Jesse. Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasinya, Mason pun segera bergerak menuju ke tempat tersebut. Pada saat yang sama, pasukan M16 baru saja tiba di lokasi. Dalam waktu singkat, Mason pun kembali melumpuhkan seluruh pasukan M16 yang ada di sana. Tak lama kemudian, Mason menemukan Jesse yang berada di dalam sebuah mobil. Keduanya pun langsung melarikan diri bersama menggunakan sepeda motor. Karena pada saat yang sama, Walkman telah tiba di lokasi. Mason lalu membawa Jesse ke tempat yang telah diarahkan oleh Kamal. Setibanya di sana, sebuah speedboat sudah menunggu mereka. Tepat ketika Jesse hendak berangkat, Walkman tiba-tiba muncul dan mulai menembaki mereka. Setelah memastikan Jesse berhasil pergi dengan selamat, Mason berbalik untuk menghadapi Walkman. Keduanya terlibat baku tembak hingga seluruh peluru mereka habis, dan pertarungan pun berlanjut untuk terakhir kalinya. Dalam pertarungan ini, Mason akhirnya berhasil mengalahkan Walkman dan kali ini memastikan bahwa Walkman telah tewas di tempat. Di keesokan harinya, Stephen yang habis bobo dikejutkan saat mendapati seluruh pengawalnya telah tewas di kediamannya. Ternyata Mason telah datang menemuinya. Dalam pertemuan itu, Stephen mengatakan bahwa dahulu Mason adalah tangan kanan terbaiknya. Namun ia menyayangkan keputusan Mason yang lebih mengutamakan kemanusiaan dibandingkan misi militer. Stephen juga mengungkapkan bahwa ia telah mengembangkan program Black Kites versi terbaru dan ingin Mason kembali menjadi tangan kanannya. Stephen juga menegaskan bahwa Mason tidak akan pernah bisa lari dari masa lalunya. Namun Mason menjawab bahwa alasan ia masih hidup hingga sekarang adalah untuk mengakhiri masa lalunya itu, yakni Stephen. Mason pun menghabisi Stephen demi memastikan Jesse tetap aman dan tidak lagi menjadi incaran siapapun. 3 bulan kemudian di Spanyol, Jesse telah menjalani kehidupan barunya. Meski demikian, ia masih berada dalam pantauan M16. Roberta pun memastikan keselamatan Jesse agar Mason tidak bertindak di luar batas. Suatu hari Jesse menerima sebuah hadiah dari seorang yang tak ia kenal. Ketika membukanya, ia menemukan sebuah pion catur. Dari hadiah itu Jesse pun menyadari bahwa pengirimnya adalah Mason. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, itulah alutsista film Shelter. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.